Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mencari istri yang cakap. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai pria pastinya berharap istri yang dinikahinya adalah seorang istri yang cakap, bukan istri yang banyak cakapnya gitu Bapak, yang membuat orang bising seperti Amsal katakan itu seperti air yang menitis gitu. Nah, tetapi mencari istri yang cakap ini kan tentu ada kriteria-kriteria tertentu gitu Bapak yang harus dipenuhi gitu supaya tidak menimbulkan masalah di dalam pernikahan. Tapi seringkali yang dijumpai adalah istri yang kurang tepat gitu. Sehingga ada banyak orang ditanyakan kalau ada kesempatan menikah lagi apa mau menikah dengan istrinya yang seperti sekarang? Jawabannya tidak mau gitu Bapak. Nah, apa sih sebenarnya masalah yang harus diperhatikan oleh seorang pria itu sebelum mendapatkan istri yang cakap gitu? Sudah tentu Pak Gunawan yang masih dilakukan adalah benar-benar mengenal pasangannya sebelum menikah. Norman Wright, seorang penulis dan konselor keluarga, membagikan pengamatannya bahwa di Amerika Serikat, orang lebih banyak menghabiskan waktu mempersiapkan ujian, surat izin mengemudi, ketimbang mempersiapkan pernikahannya. Singkat kata, banyak orang masuk ke dalam pernikahan tanpa mengenal pasangannya dengan baik. Nah, jadi kita benar-benar mesti mengenal pasangan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal, terutama adalah kita akan melihat tipe perempuan atau wanita yang kerap kali menimbulkan masalah dalam pernikahan. Iya, wanita-wanita macam apa Pak Paul yang seringkali menimbulkan masalah setelah pernikahannya? Pertama adalah wanita yang memandang diri sebagai putri raja. Perhatiannya hanya tertuju pada diri sendiri, secara spesifik pada kecantikannya. Setiap hari yang dikerjakannya hanyalah pemeliharaan tubuh dan kecantikan. Hal-hal lain dan tanggung jawab berumah tangga tidak dihiraukannya. Setelah mempunyai anak, ia langsung menyerahkan tanggung jawab membesarkan anak kepada pengasuh atau suaminya. Nah, pada umumnya wanita seperti ini egois Pak Gunawan. Kepentingannya mesti dikedepankan dan kepentingan orang lain dikorbankan. Akhirnya suami maupun anak terabaikan dan masalah pun meledak. Iya, jadi masalahnya memang bukan merawat tubuhnya Pak Paul, tetapi egoisnya ini Pak Paul yang jadi masalah besar bagi pria gitu yang akan menikahinya. Betul. Karena dia hanya memikirkan kepentingannya Pak Gunawan. Dan misalkan kepentingannya dia adalah memelihara tubuhnya, nah itulah yang dia akan kerjakan. Ada yang bisa berolahraga ke fitness center bukan hanya 3 kali seminggu, 7 kali seminggu, dan menghabiskan waktu berjam-jam. Kemudian masuk ke tempat-tempat untuk merawat tubuhnya berjam-jam lagi. Nah, jadi akhirnya nggak bisa enggak kepentingan suami dan anak-anaknya terabaikan. Ya, ini bukan hanya menghabiskan waktu Pak, bisa menghabiskan dana juga gitu loh. Ya, mungkin waktu belum menikah dia nanggung itu sendiri, tetapi setelah menikah dia akan memakai keuangan keluarga. Bagaimana lagi? Betul. Dan kita tahu itu semua memakan biaya yang nggak murah ya Pak Gunawan. Tipe yang lain apa Pak? Kedua adalah wanita yang terus terikat dalam relasi dengan keluarga asalnya. Ia merasa bertanggung jawab untuk memperhatikan keluarganya dan berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Masalahnya adalah ia melakukannya secara berlebih, sehingga ia lebih mengutamakan keluarga asal ketimbang keluarganya sendiri, secara khusus suaminya. Jika keluarga asalnya membutuhkan bantuan keuangan, dengan segera ia memberikannya. Sebaliknya, bila keluarga suami membutuhkan dukungan,
ia melarang suami memberi bantuan, atau setidaknya ia tidak terlalu bersemangat menolong. Iya, itu seringkali kalau dia anak tunggal, lalu orang tuanya sakit dan sebagainya, atau orang tuanya kemampuan ekonominya kurang, dia akan memberikan perhatian sangat besar, Pak Paul. Betul. Sudah tentu kita ini mau menghargai ya sikapnya yang menghormati orang tua, yang mempedulikan kebutuhan orang tua dan keluarganya, itu semuanya baik. Jadi yang saya ingin tekankan di sini bukan memberi bantuan kepada orang tuanya, bukan. Tapi sikap tidak adilnya. Kalau keluarganya sebesar-besarnya pun tidak apa-apa, nggak ada rem. Tapi begitu menyangkut keluarga si suami, rem itu dipakai di setiap jengkal. Nggak boleh, jangan, nanti inilah, apalah. Selalu ada alasan. Nah, sikap seperti ini yang tidak sehat. Jadi tidak berimbang antara apa yang dia lakukan, dan kalau kita sebagai suaminya mau melakukan orang tua kita seperti itu, dia marah-marah gitu, Pak. Betul, betul. Mungkin dia akan berkata, orang tuamu nggak perlu atau apalah. Tapi kan persoalannya, suami juga ingin memberikan kepada orang tuanya. Nah, berikanlah kesempatan kepada suami untuk memberi. Jadi sekali lagi, yang kita soroti di sini bukanlah dia itu mempedulikan keluarganya, tapi ketidakadilannya itulah. Iya. Tipe yang ketiga apa, Bapak? Ketiga adalah wanita yang mementingkan anak di atas suami. Sudah tentu anak memerlukan perhatian. Baik ibu maupun ayah harus berusaha memberikannya. Namun ada sebagian wanita yang begitu mempunyai anak, mencurahkan segenap perhatiannya pada anak saja. Seakan-akan relasi dengan suami sudah tidak ada lagi. Suatu anak kecil, ia beralasan anak masih memerlukan perhatian. Tetapi setelah anak besar pun, ia tetap lebih nyaman bercengkrama dengan anak ketimbang dengan suami. Sudah tentu suami ya mesti introspeksi diri. Sebab mungkin ada penyebab yang membuat istri tidak menikmati bercengkrama dengannya. Namun bila ia telah berusaha dan istri tetap bersikap demikian, besar kemungkinan masalah bersumber pada istri. Iya, Bapak, memang sulit ya kalau kita itu diperhadapkan dengan anak itu. Jadi dia selalu memberikan alasan memang memperhatikan anak atau anak-anak, apalagi kalau sudah anaknya lebih dari satu, kan itu sebagai istri kan sangat sibuk sekali gitu merawat anak-anak yang lebih dari satu dan masih kecil-kecil gitu, Pak Pon. Tetapi seringkali juga tidak seimbang antara waktu yang diberikan kepada anak dan kita sebagai suaminya, sehingga seringkali timbul masalah di sana. Betul. Sekali lagi saya juga mau bersikap adil. Saya mengerti pada waktu anak-anak kecil, istri itu akan sibuk merawat anak, dan kita suami nggak bisa menuntut istri memberikan waktu yang sama, jumlah yang sama seperti dulu, nggak mungkin itu. Jadi ya suami mesti juga lah mengerti. Tapi yang saya sedang fokuskan di sini adalah ada memang perempuan begitu punya anak benar-benar itu tuh nggak lagi memikirkan suami, seolah-olah suami itu tuh tidak lagi penting atau tidak ada. Selalu anak yang diperhatikannya. Seakan-akan memang ya suami itu fungsinya hanyalah untuk menolongnya mempunyai anak. Dan setelah punya anak, udah nggak perlu lagi si suami. Nah, yang saya mau bicarakan pada kesempatan ini adalah wanita yang seperti itu, Pak Gunawan. Nggak bisa enggak, ini pasti menimbulkan masalah. Tapi memang seringkali kalau dilihat, kalau ditelusuri, itu masalahnya komunikasi antara suami istri ini yang terhambat gitu loh, Pak. Ada masalah sehingga membuat mereka tidak bisa saling berbicara secara enak atau lagi bercengkrama dengan baik. Bisa. Itu memang penyebab yang umum, Pak Gunawan. Jadi karena nggak bisa bercengkrama dengan baik dengan suaminya, ya udahlah, dia memang seolah-olah melarikan diri dan membenamkan dirinya pada merawat anak. Tapi ada juga wanita yang merasa hidupnya itu tuh nggak pernah penuh. Kenapa? Misalnya
Masa kecilnya dia itu tidak terlalu menikmati kasih sayang. Dia nggak pernah benar-benar merasakan dianakkan oleh orang tuanya, disayang sebagai anak oleh orang tuanya. Sehingga suatu dia besar dan akhirnya mempunyai anak, dia mempunyai kerinduan seolah-olah menebus kekurangannya itu. Dia dulu tidak menerima kasih sayang sebagai anak. Nah, sekarang dia ingin seolah-olah menebusnya. Dia melimpahkan kasih sayang kepada anaknya. Sebab dengan dia melimpahkan kasih sayang kepada anaknya, dia merasa terpenuhi. Nah, ini nih yang saya kira mesti diperhatikan jika salah seorang pendengar kita mempunyai kebutuhan seperti ini, ya mestilah disadari. Iya. Yang tipe keempat apa Pak Paul? Keempat adalah wanita yang kekanak-kanakan. Mungkin ia terbiasa hidup senang. Semua disediakan. Dan ia tidak perlu bersusah payah mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Setelah menikah, ia melepas tanggung jawab karena kemalasannya dan kurangnya disiplin diri. Ia terus bergantung pada orang untuk mengerjakan kewajibannya dan berusaha mengelak dari tanggung jawab, Pak Gunawan. Jadi memang ini sifat kekanak-kanakan gitu. Iya, jadi akhirnya dia mempunyai konsep, dia nggak harus melakukan tugas-tugas itu. Suaminya lah yang harus melakukan semua tugas-tugas itu. Mungkin sebelum dia menikah, karena misalnya dia harus hidup sendiri atau apa, ya dia melakukan tugas-tugas itu. Tapi begitu dia menikah, karena memang dalam dirinya itu dia merasa seperti anak-anak yang bergantung, ya udahlah, dia seolah-olah tuh berhenti berfungsi melakukan tugas-tugasnya. Dia mengharapkan dan menuntut suaminya melakukan semua itu bagi dia. Jadi dia cuma mau dilayani tanpa mau melayani gitu Pak ya? Betul. Jadi relasi mereka menjadi relasi yang tidak berimbang. Iya. Tipe yang lain apa Pak? Kelima adalah wanita yang bergantung dan tidak aman. Ia terus memonitor suami dan ingin selalu tahu kemana suami pergi dan siapa yang dijumpainya. Ia juga sering bertanya, apakah suami tertarik kepada si Anu atau orang ini, dan menuntut suami untuk terus menunjukkan kasih dan perhatian. Ia pun cenderung membatasi pergaulan suami, bukan hanya dengan teman, tapi juga dengan keluarga asalnya. Singkat kata, ia berusaha mengurung suami di rumah. Pada umumnya orang ini juga mudah tersinggung dan mudah salah paham. Akhirnya untuk menghindari konflik, suami harus selalu menuruti keinginannya. Jadi mungkin kasusnya itu masalahnya dia adalah dia tidak merasa aman dengan suaminya itu. Khawatir suaminya itu berbuat serong atau melakukan hal-hal yang merugikan dia. Sebelum itu terjadi, dia lebih baik memproteksi dirinya dengan mengurung suaminya di rumah gitu Bapak ya. Betul. Jadi karena rasa tidak amannya begitu besar, dia tidak memiliki kepercayaan. Dia senantiasa harus memastikan di mana suaminya berada dan bagaimana kondisi hati suaminya. Dia mesti memastikan di dalam hati suaminya tidak ada orang lain. Maka kadang-kadang orang seperti ini bukan saja bisa cemburu terhadap wanita lain, bahkan cemburu terhadap orang tua atau kakak atau adik si suami sendiri, Pak Gunawan. Iya, tetapi kaum pria ini makin dikekang seperti itu, makin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan ini. Betul. Mula-mula suami itu nggak ada niat ya untuk berbuat dosa atau mengkhianati si istri. Tapi kan ya kadang-kadang dia bertemu dengan orang secara nggak sengaja, mungkin temannya atau rekan sepelayanannya dulu. Nah, si istri mau tahu, tapi suami tahu kalau dia cerita pasti ribut besar. Jadi akhirnya dia nggak memberitahukan. Begitu si istri tahu bahwa si suami itu menyembunyikan sesuatu, wah, udahlah, nggak akan dipercaya lagi seumur hidup, akan terus dimonitor kemanapun suami itu pergi. Iya. Sifat negatif lainnya yang bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya apa? Keenam adalah wanita yang pendendam.
Dunia ini syarat dengan orang yang tidak sempurna. Dan semua orang dapat melakukan kesalahan. Itu sebab sifat mengampuni penting dan mutlak dimiliki. Orang yang tidak dapat atau sukar mengampuni bukan saja tidak diperkenan Tuhan, ia pun sulit hidup dengan orang. Ada wanita yang pendendam, Pak Gunawan. Ia terus mengingat perbuatan orang yang menyakiti hatinya. Ia pun tidak mudah mengampuni kesalahan suami. Ia terus mengingat kesalahan suami. Akhirnya hatinya penuh kepahitan dan relasi dengan suami pun terganggu. Iya, tapi ada juga yang pendendam terhadap orang lain. Terhadap suaminya enggak gitu Pak Boy. Iya. Kalau suaminya dia bisa mengampuni, bisa memaafkan gitu, tetapi terhadap orang lain dia sulit sekali untuk melakukan hal itu. Ini bagaimana? Betul. Jadi memang ada orang yang nggak begitu kepada suaminya karena ya dia punya kepentingannya untuk memiliki si suami. Jadi dia menjaga, dia memproteksi si suami. Kalau suaminya salah pun dia dengan cepat dia merasa dia mengampuni supaya suaminya itu tuh tetap ada dalam rangkulannya. Tapi terhadap orang lain nggak begitu Pak Gunawan. Orang-orang seperti ini memang hatinya itu tuh luar biasa sensitif. Begitu ada kesalahpahaman, udah dah. Sampai kapanpun dia akan ingat selalu. Daya ingat akan sakit hati itu tuh kuat dalam diri dia. Sehingga sampai kapanpun kalau dia mengingat sakit hatinya yang dulu itu, seakan-akan dia sekarang tetap sama sakitnya seperti dulu. Iya. Ini yang menarik memang Pak Boleh. Kadang-kadang kan kita itu mudah melupakan sesuatu yang seharusnya kita ingat-ingat. Tetapi dalam hal dendam itu kita justru mengingat-ingat sesuatu yang seharusnya kita lupakan. Karena ada orang-orang yang memang ya mengalami hal-hal yang gak menyenangkan pada masa kecilnya Pak Gunawan. Mungkin misalnya dia terlalu sering menerima penghinaan, sehingga dia cepat menuduh orang itu menghina dia. Maka waktu orang berbuat sesuatu kepadanya dan menyakiti hatinya, sebetulnya tuh sakit hatinya bukan saja akibat perbuatan orang tersebut, tapi merupakan tumpukan dari sakit hatinya yang terdahulu, yang mungkin sudah setinggi gunung, karena dia tidak bisa melupakan atau mengampuni, maka sakit hati itu kan terus menumpuk. Nah, jadi sakit hati yang baru terjadi langsung ditumpukan ke gunung sakit hati yang lama, makanya sakit hatinya bukannya makin mengecil, makin dia tua, sakit hatinya makin membesar. Tapi kalau dia tidak mendendam terhadap suaminya, sebenarnya relasi nikah itu kan tidak ada masalah, Pak. Nah, idealnya memang demikian, tapi kita kan nggak hidup berduaan di dalam dunia ini. Mungkin ada ayah ibu, dia bisa sakit hati sama mertua, dia bisa sakit hati sama adik atau kakak dari si suami, dia bisa sakit hati dengan rekan sepelayanan si suami. Nah, banyak sekali masalah yang bisa terjadi. Akhirnya suami itu bingung, gimana ini nih? Sebab kalau berteman dengan orang, pasti ada aja yang kejadian dah, bikin akhirnya suaminya juga repot. Iya. Masih ada lagi enggak Pak kasus yang lain? Ada satu lagi Pak Gunawan yang mesti juga diwaspadai, yaitu wanita yang keras hati dan sukar tunduk kepada otoritas. Pada umumnya, ia mempunyai latar belakang yang tidak menyenangkan. Mungkin ayahnya meninggalkan dan mengkhianati keluarga. Mungkin ayahnya memperlakukan ibunya secara tidak baik. Akhirnya, ia bertumbuh besar membawa kemarahan tersembunyi kepada figur otoritas, terutama pria yang dianggapnya sebagai penjajah. Tidak bisa tidak, sikap memberontak seperti ini akan berdampak buruk pada pernikahan. Ia sulit menerima nasihat dan sukar mengalah. Ya, tunduk pada otoritas ini memang sebenarnya dia sebagai istri kan harus belajar untuk tunduk pada suaminya. Tetapi buat dia ini sangat sulit gitu Pak Boleh, karena dia selalu ingin orang lain yang tunduk kepada dia. Jadi anak-anak yang memang terlalu ditindas oleh figur otoritas, dalam hal ini ayah, nggak bisa enggak, mempunyai kecenderungan
untuk melawan figur otoritas. Enggak usah diapa-apakan pun, begitu berjumpa dengan figur otoritas, bawaannya adalah mau melawan. Jadi anak-anak perempuan yang mempunyai latar belakang bermasalah dengan ayahnya dan suka tunduk kepada ayahnya, besar kemungkinan akan suka tunduk kepada suaminya pula. Jadi sebelum kita menikah dengan orang-orang atau wanita yang seperti tadi Pak Paul jabarkan, sampai 7 tipe wanita itu, apa yang harus dilakukan, Pak? Ada beberapa saran yang dapat kita pertimbangkan, Pak Gunawan. Yang pertama, carilah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang berhikmat dan menjauhi kejahatan atau dosa. Amsal 9 ayat 1 berkata, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Dan Amsal 16 ayat 6 menegaskan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, carilah istri yang takut akan Tuhan, karena di dalam takut akan Tuhan ada hikmat dan kekudusan. Iya, ini agak sulit mencarinya, Pak Paul, karena kita kan tidak begitu mudah menilai kerohanian seseorang itu gitu. Ini bagaimana, Pak? Memang kita memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa menilai kerohanian seseorang. Kita bisa menilainya dari beberapa hal, misalnya, apakah dia secara teratur datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa. Apakah dia mementingkan waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau orang berkata dia mementingkan Tuhan tapi tidak mementingkan menghabiskan waktu bersama Tuhan, itu pertanda dia nggak begitu mementingkan Tuhan. Kedua, kita juga bisa ukur dari apakah dia orang yang bersedia berkorban bagi orang dan bagi kepentingan Tuhan. Kalau dia memang enggak, berarti memang Tuhan enggak begitu penting dalam hidupnya. Dan dalam dia bersikap memutuskan apa-apa, apakah dia mempertimbangkannya dari kacamata Tuhan? Apakah dia bertanya, apa kehendak Tuhan ya? Apakah ini menyenangkan Tuhan apa tidak ya? Kalau kita lihat dia enggak begitu sama sekali, berarti memang dia enggak begitu takut dan mementingkan Tuhan. Iya. Selain seorang yang takut akan Tuhan, hal yang lain yang perlu diperhatikan apa, Bapak? Kedua, carilah istri yang berinisiatif. Istri yang tidak menunggu dengan pasif, sebaliknya ia berusaha, ia mencari jalan dan tidak mudah menyerah. Jadi sebaiknya kita mencari perempuan yang seperti ini, Pak Gunawan, sehingga nanti setelah menikah dengan kita, dia juga akan berperan aktif di dalam kehidupan. Enggak hanya menunggu kita melakukan semuanya bagi dia. Nah, tanda-tandanya apa, Pak, yang bisa kita jadikan pedoman gitu? Misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan atau apa. Kalau dia memang orang yang berinisiatif, dia cepat tanggap. Jadi cepat tanggap terhadap kebutuhan. Enggak pasif hanya melihat saja. Akan berusaha berbuat sesuatu. Apapun pokoknya dalam persekutuan, dalam organisasi, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, kita mau mengukur berapa tanggapnya dia dengan kebutuhan. Makin tanggap, makin berinisiatif. Dan kita juga bisa melihatnya dari keluarganya. Apakah dia dibesarkan dalam keluarga yang semuanya sudah disediakan, dan kita melihat juga cara hidupnya yang berantakan, nggak bisa mengatur diri, semua mesti dikerjakan oleh orang lain. Kalau demikian, kita dapat simpulkan dia bukanlah orang yang berinisiatif atau bertanggung jawab. Iya. Yang perlu diperhatikan lagi apa, Bapak? Ketiga, carilah istri yang mengasihi sesama. Ia rela berkorban bagi kepentingan orang dan mudah memaafkan. Ia senang bertemu dan bergaul dengan orang yang merasa aman dan percaya kepada suami. Ini saya kira penting sekali. Kalau pasangan kita nggak begitu suka ketemu orang, begitu susah sekali untuk percaya sama orang, wah,
kita bisa membayangkan nanti setelah menikah dengan dia akan mencoba untuk menguasai atau mengisolasi kita. Tapi juga ada suami itu yang khawatir kalau istrinya itu terlalu mengasihi orang lain. Dia khawatir jangan-jangan orang lain dikasihi, saya tidak dikasih gitu loh Pak Bos. Nah, sudah tentu kalau memang dia dari awal nggak begitu memperhatikan si suami, hanya perhatikan orang, nah itu tanda awas juga. Jadi yang saya maksud di sini adalah pilihlah istri yang juga senang bergaul. Dia bisa eksis di dalam pergaulan atau dalam masyarakat, sehingga nanti enggak buru-buru ya atau berusaha untuk memagari kita dan membatasi diri kita. Ya, jadi tingkat bersosialisasinya itu yang kita perhatikan gitu Pak Paul ya. Betul. Iya. Mungkin masih ada lagi Pak Paul yang Pak Paul ingin sampaikan? Yang terakhir atau yang keempat adalah jangan lupa berdoa meminta pimpinan Tuhan. Dan terimalah masukan dari orang. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Istri yang cakap sangat berharga. Dan untuk mendapatkannya, kita memerlukan pimpinan Tuhan. Selain melalui firman-Nya. Acap kali Tuhan menuntun lewat peristiwa yang terjadi dan nasihat, baik dari orang tua maupun pembimbing rohani serta kawan kerabat. Jadi, dalam masa berpacaran, bukalah telinga. Sebab orang yang membuka telinga akan mendengar banyak dan menerima hikmat. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan sebelum seseorang itu memutuskan untuk menikahi pasangannya ini Pak Paul ya. Karena daripada dia menyesal setelah menikah, lebih baik dia menyesal sebelum menikah gitu Pak Paul. Betul. Ya, dan untuk ini kita membutuhkan pimpinan Tuhan dengan jelas apakah kita bisa menikah dengan orang itu atau tidak. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari istri yang cakap. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan